Pelajaran 7. Manusia, Master di Planet. Menggambarkan manusia sebagaimana adanya dan secara ilahi adalah menggambarkan Tuhan dalam berbagai atributnya. Yesus, makhluk yang paling manusiawi dan paling ilahi yang pernah datang ke dunia ini, melambangkan sifat-sifat yang dimiliki manusia dengan Allah. Tuhan adalah cinta, kebenaran, kehidupan, aktivitas, kecerdasan, roh. Dalam semua ini manusia berbagi dengan Tuhan. Dia diciptakan menurut gambar ilahi, Tuhan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam dirinya dan dia menjadi jiwa yang hidup. Dan hanya ketika manusia mengenali sifat aslinya dan memanifestasikan kekuatan batinnya sendiri, dia dapat naik ke ketinggian luhur yang dicapai Yesus dan mendominasi semua kondisi fisik. Yang terpenting, dia harus mengenali sifat spiritualnya sendiri. Ini adalah keharusan yang besar. Manusia itu sendiri adalah roh. Manusia sejati, sang ego, bukanlah tubuh manusia, bukan juga cita manusia, itu adalah kehidupan atau pikiran ilahi di dalam, esensi abadi dari keberadaan yang muncul dari Tuhan. Kehidupan batin atau ilahi ini, yang merupakan manusia sejati, mengambil bagian dari sifat Tuhan. Itu berbagi kecerdasannya, memahami kebenarannya, sama kekal dengan hidupnya, dan bekerja sama dalam aktivitasnya. Bapakku bekerja sampai sekarang, dan aku bekerja. Kehidupan batin ini lengkap dan utuh, tidak terbatas dalam semua esensi keberadaan sejati. Begitulah manusia, dan hanya ketika dia menyadari dan bertindak atas kebenaran ini bahwa dia masuk ke dalam warisan yang kaya dan hak istimewa kesehatan dan kedamaian dan kelimpahan. Dan untuk mengembalikan dia ke kesadaran akan keberadaan ilahi atau keputraannya, roh selalu bertindak. Demikianlah misi Yesus, demikianlah kegiatan Roh Kudus atau penghibur, yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan membimbingmu di jalan kebenaran. Satu-satunya pesan Yesus yang agung dan khas adalah bahwa Allah adalah Bapa dan manusia adalah anak. Kepada pesan Musa tentang satu kesatuan ia menambahkan keanekaragaman tak terbatas yang hubungan organiknya ia tunjukkan. Aku dan Ayah adalah satu. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, agar mereka sempurna menjadi satu. Rahasia penguasaan manusia. Inilah sebenarnya rahasia besar, tetapi bukan misteri, tentang penguasaan manusia atas segala kondisi. Ketika dia menyadari sifat spiritualnya, kekerabatan dan kesatuannya dengan Tuhan, dan bertindak dengan akal dan keyakinan yang meyakinkan atas pengetahuan ini, dia telah menguasai masalah kehidupan dan takdir. Jadi Yesus menguasainya, begitu juga banyak pria dan wanita dewasa ini belajar bagaimana mengendalikan takdir. Semuanya ada di sini, Tuhan, roh kekal bertindak melalui kekuatan pikiran pada alam semesta spiritual untuk menciptakan dan menciptakan kembali, manusia, di alam, pikiran dan makhluk, seperti Tuhan, bertindak dengan cara serupa pada ciptaan spiritual, melekat pada pikirannya, mengamankan hasil yang serupa dalam tubuh, pikiran, dan harta benda. Marilah kita menyadari bahwa kita adalah putra dan putri Tuhan dan menyadari mengamankan semua manfaat dari hubungan ini. Ingatlah bahwa selain Dia kita tidak dapat melakukan apapun selain bahwa, dengan Tuhan segala sesuatu mungkin. Inilah pemikiran tertinggi yang harus kita sadari. Aku hidup dalam kehidupan kekalnya dan tahu bahwa hidupnya adalah milikku. Hidupnya adalah milikku, dan semua isi kehidupan itu adalah milikku juga. Dengan demikian kita melihat bahwa kita hidup di alam semesta spiritual dan bahwa manusia itu sendiri pada hakikat dan sifatnya adalah makhluk spiritual, dibentuk menurut gambar dan rupa Allah dan berbagi sifat-sifatnya. Sebagai makhluk seperti itu, dia sendiri dapat mendominasi apa yang kita sebut kekuatan dan energi fisik, karena Tuhan memberinya kekuasaan. Hal ini tidak lebih penting dari hubungannya dengan organisme fisik yang kita sebut tubuh kita. Itu segera dalam kendali prinsip kehidupan batin yang kita sebut diri kita. Kita sudah terlalu lama berbicara tentang diri kita sendiri sebagai daging manusia yang lemah, makhluk debu, ditakdirkan untuk membusuk, dan nama-nama yang merusak. Saat kita akhirnya menjadi apa yang kita pikirkan, kita benar-benar telah menunjukkan semua kelemahan yang ingin kita jadikan sebagai pewaris daging kita. Tapi seharusnya tidak demikian, dan cara untuk mengubah kondisi kita adalah dengan segera mengubah pikiran. Maukah Anda berkata, tubuh saya mengatur saya. Kaki ini menyuruh saya tidak bisa berjalan. Tangan ini menyuruh saya tidak bisa menulis. Telinga ini memberitahu saya tidak bisa mendengar. Saya harus melakukan apa yang dikatakan oleh kaki dan tangan dan telinga saya.
Haruskah Anda menyerahkan organ demi organ pada apa yang menurut Anda dikatakan organ itu kepada Anda? Anda menjadi seperti orang yang bersiul. Uskup Sabin menulis bahwa dia mengaku telah kehilangan fungsi kedua paru-parunya dan harus bernapas melalui perutnya. Atau apakah Anda tidak lebih suka mengatakan, saya mewujudkan secara fisik apa yang saya mental, oleh karena itu, saya, diri sejati, sekarang berkata kepada Anda, kaki, berjalan, lengan, tulis, telinga, dengarkan. Rasa sakitmu bukan di kakimu tapi di pikiranmu, ketulianmu bukan di telingamu tapi di pikiranmu. Dan ketika pikiran telah sepenuhnya berubah, Anda akan menemukan bahwa tidak ada rasa sakit sama sekali. Ini memang semua masalah kesadaran. Jika Tuhan menciptakan ciptaan yang sempurna, Dia tidak membuat rasa sakit di dalamnya. Tidak terbayangkan bahwa dalam tingkah nakal Dia seharusnya mengatakan, ini adalah kaki, saya akan membuat rasa sakit di dalamnya. Ini adalah lengan, saya akan melumpuhkannya. Ini adalah orang yang baik, tetapi saya hanya akan melipat gandakannya tubuh dengan rematik. Apakah Tuhan melakukan itu? Tentu tidak. Dan jika Dia tidak melakukannya, siapa yang melakukannya? Pemikiran yang salah, membalik pikiran kami. Tetapi bukankah ini membalikkan filosofi ras yang diterima dan interpretasinya terhadap pengalaman manusia? Saya harap begitu. Karena siapa yang ingin melanjutkan pemikiran lama yang membawa rasa sakit dan penderitaan ke dalam kehidupan manusia, karena rasa sakit dianggap tidak dapat dihindari. Dan metafisika baru lebih baik daripada filosofi hidup lama. Penafsiran lama tentang kehidupan sulit menjelaskan mengapa orang baik ini menderita dan orang jahat itu bebas. Yang baru mengatakan, baik atau buruk, dia akan menderita selama pikirannya salah. Sebaliknya percaya bahwa penderitaan adalah hukuman Tuhan, yang tak terelakkan, biarkan dia memahami bahwa itu adalah konsekuensi tak terelakkan dari perbuatan salah atau pemikiran salah, dan biarkan dia mengubah perbuatan dan pemikirannya dan dia akan pulih. Jadi marilah kita menyadari bahwa ada pelepasan dari penyakit daging, karena daging hanyalah manifestasi dari pikiran kita. Tubuh bukanlah tak berdaya dan pewaris, rasa sakit dan ketakutan dan kesedihan. Roh tidak terikat kecuali oleh benang-benang pikiran yang kusut. Marilah kita berpikir dan mengetahui kebenaran yang memerdekakan kita. Tuhan yang sempurna, manusia yang sempurna, tubuh yang sempurna. Karena itu jadilah kamu sempurna bahkan seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Yesus ada, dalam tubuh dan pikiran dan karakter. Jadi mungkin kita, realisasi, saya sadar akan penyatuan kodrat saya dengan Bapa. Saya tahu bahwa Tuhan adalah segalanya dan tidak ada yang lain selain Dia. Karena Dia adalah segalanya namun, aku adalah, oleh karena itu, aku dan Bapa adalah satu. Karena kita adalah satu, saya berbagi sifat dan sumber dayanya. Semua yang dimiliki Bapa adalah milikku. Jiwaku tergetar oleh keajaibannya, pikiranku membesar, aku melewati pengalaman sukacita yang mendalam dalam pewahyuan yang menjadi milikku. Saya bisa, karena Tuhan bisa. Aku tahu, karena aku diperintahkan oleh Dia yang Maha Mengetahui. Saya tidak bisa gagal, karena Tuhan tidak pingsan, Dia juga tidak lelah. Saya menunggu Tuhan agar Dia memperbaharui kekuatan saya. Saya percaya kepada Tuhan dan karena itu saya seperti Gunung Sion yang tidak dapat dipindahkan tetapi bertahan selamanya. Sekarang luangkan waktu untuk bermeditasi pada kekuatan dan kemungkinan luar biasa terbuka untuk Anda. Sumber daya Anda tidak boleh gagal. Kegagalan adalah karena fakta bahwa Anda belum menarik Tuhan. Ambil apa yang Anda mau. Mintalah dan kamu akan menerima. Kemudian renungkan fakta bahwa saat Anda berbagi sifat Tuhan, tidak ada pikiran di alam semesta yang lebih besar daripada pikiran di dalam diri Anda. Lalu mengapa Anda harus merasa ngeri sebelum pendapat pria? Mengapa Anda harus berjalan dalam ketakutan akan kritik, tradisi, atau prasangka orang lain? Saya membentuk pendapat saya sendiri, saya membuat penilaian sendiri, saya menetapkan standar saya sendiri. Aku laki-laki, saya adalah penguasa kehidupan, saya tidak mencoba memberitahu orang lain bagaimana mereka harus pergi. Dengan hidup saya menunjukkan kepada mereka bagaimana mereka bisa pergi. Saya senang atas kebebasan kesadaran baru ini. Saya senang bahwa saya berbagi sifat Tuhan karena ini berarti bahwa saya kekal, saya tidak terpisahkan dari Bapa, saya adalah kebenaran, saya adalah hidup, saya adalah kebijaksanaan, dalam batin saya. Manusia batinia itu sempurna dan hari demi hari sekarang saya akan menunjukkan kesempurnaan ini dalam tindakan dan pikiran saya.
Saya adalah anak dari Allah yang hidup. Dan saya senang.